Hadis tentang 100 tahun ada mujaddid, hadis sahih. Makanya Imam Syafi'i dianggap mujaddid karena meninggal tahun 204. Yang di awal-awal tahun itu dianggap sebagai mujaddid. Mujaddid bukan berarti membawa agama baru, tapi merefresh, ada ijtihad-ijtihadnya yang baru. Imam Syafi'i lah mengeluh ijtihad ilmu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyusun ulumul hadis dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun bagaimana cara istinbat hukum dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh muridnya Rabi Al-Muradi. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyelesaikan masalah ikhtilaf hadis dalam kitab Mukhtaliful Hadis. Imam Syafi'i, mujaddid. Mohon penjelasannya mengenai hadis mujaddid atau setiap muncul 100 tahun akan ada seorang yang memperbarui agama. Ya, bagus. Itu hadis Abu Daud juga. Seingat saya lafaznya begini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus. Nah, ini kata kunci. Berarti mujaddid itu diutus tapi dia bukan rasul. Jadi ada utusan yang bukan rasul, namanya mujaddid. Apa arti mujaddid? Pembaharu. Pembaharu itu merusak atau memperbaiki. Membangun atau menghancurkan. Orang sekarang bawa bendera pembaharuan tapi menghancurkan. Katanya memperbaharui agama tapi dihancurkan orang-orang yang beragama. Dia serang kiri kanan depan belakang. Maunya benang dia dinaikin sendiri. Ternyata benangnya pun basah, layu. Ya, hadisnya sahih. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Maka ulama kita mengumpulkan siapa mujaddid di abad pertama Rasulullah. Setelah beliau diperdebatkan Umar bin Abdul Aziz atau Al Hasan Al Basri karena dekatan waktunya. Setelah itu Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Setelah itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Terus berlanjut sampai ke Imam Subki, Imam Suyuti. Terus sampai ini. Di zaman ini kita sedang menyongsong Al-Imam Al-Mahdi. Enggak lama, enggak tahu juga saya. Ya, kita enggak mau memprediksi-prediksi, Pak. Angka-angka ini berbahaya. Kecuali kita dapat petunjuk dari Allah. Kalau enggak usah cocok logi deh, ya. Bicaranya riwayat. Kalau nggak ahli ilham jangan ngomong. Sekarang kan orang ilhamnya ilham YouTube ya. Kumpul-kumpulin video dari YouTube, cocok, jadi. Akhirnya terjadilah kekacauan bulan Ramadan kemarin. Udahlah kita kena corona, ditakut-takutin dukhon terjadi. 15 Ramadan, bercampurlah dua ketakutan. Ditunggu-tunggu, kita udah bilangin ke jamaah, jamaah, hadis ini belum cocok sekarang terjadi. Nggak tahu kalau tahun ini. Saya nggak bilang juga tahun ini ya. Nggak tahu juga tahun besoknya lagi. Karena Nabi tidak kasih tahu kapan, kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Mau terjadi mah kenapa? Gitu aja, Pak. Kita jawab raditu billahi rabb. Aku ridho. Ya Allah, engkau mau apa aja aku terima. Yang penting kita di barisan yang benar ya Allah. Amin. Jangan di barisan yang salah. Yakin umat Islam akan bangkit? Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit. Yakin Islam akan bangkit? Baik. Pertanyaannya, kapan Islam akan bangkit? Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya? Baik, ini materinya mulai serius. Kita hitung sama-sama, ikutin. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut, ya jangan Abu Daud dan Bukhari Muslim aja yang disebut ya. Ustaznya pengen disebut. Artinya berdasarkan hadis sahih ini, Bapak Ibu bisa dapati hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Hadis ini ada. Artinya setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan bangkit menguasai dunia. Dan Islam saat itu akan menciptakan ketentraman dunia. Yamlaul arda adlan wa qistan.
Islam akan menebar keamanan dan ketentraman. Kama muliat zulman wa juran, sebagaimana penuh sebelumnya dengan pembantaian, kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Artinya 100 tahun sekali khalifah akan muncul yang tugasnya membersihkan Islam dari paham sesat, kedua menebar keamanan dan kesejahteraan di seluruh penjuru dunia, dan yang ketiga memimpin dunia. Itu akan terjadi 100 tahun sekali. Baik, yakin dengan hadis ini? Hadis ini sahih. Baik. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Sepakat kalau kita katakan Turki Utsmani? Sepakat. Bu, sepakat Bu? Sepakat. Turki Utsmani berakhir di tahun berapa? 1924. 3 Maret 1924. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kejayaan Islam berikutnya kapan? Tambah 100 tadi kata Rasulullah. 2024. Sekarang tahun berapa? 2019. Artinya berapa tahun lagi? 1 periode lagi. Umat Islam akan bangkit. Dan bangkitnya Islam artinya ukhuwah Islamiyah akan kembali ikatan tererat-erat di bawah satu sentral komando. Dan Islam bisa terbentuk dengan kafah. Yakin 5 tahun lagi? Insya Allah. Dan itu diperjuangkan mulai dari tahun ini. Artinya Indonesia harus punya presiden yang baru. Loh ya gak mungkin kalau... Aduh, jadi bahas politik ini. Ya, jadi tidak lama lagi. Bayangkan Nabi Adam turun ke bumi tahun 5872 sebelum Masehi. Perkiraan para ahli tarikh. Lihat tarikh Tabari, lihat kitab Syekh Sami bin Abdillah Al-Maghluz tentang Atlas para Nabi dan Rasul. Dan lihat Al-Bidawah wa Nihayah karya Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir. Semuanya sepakat Nabi Adam turun ke bumi 5872 sebelum Masehi. Artinya belum 8000 tahun peradaban manusia ada di muka bumi. Karena fitnah demi fitnah itu akan muncul. Ya. Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah bersabda, Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Sauban radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, "Inna rabbi zawaliyal arda." Sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Jadi bumi itu bentuknya bulat apa datar? Nah, kata Rasul bulat kan? Lalu dibikin datar. Jadi bumi itu bulat, bukan datar. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. 2 pusaka. Gini apa gini? Sama aja ya? Ini 2, ini juga 2 ya? Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Dan setelah Rasulullah menyebutkan 2 pusaka merah putih, wa anna ummati, dan umatku di akhir zaman, saya belugu mulku hamaza wal yamina, kekuasaannya akan kembali terbentang dari timur hingga barat dunia. Ketika Rasulullah menyebutkan kebangkitan Islam menguasai kembali timur hingga barat dunia, Rasul dahulukan dengan menyebutkan 2 pusaka merah dan putih. Apa arti pusaka? Pusaka itu bernilai ketika yang mewariskannya sudah tidak ada, betul? Dan Rasul menyebut pusaka tadi merah putih. Demi Allah, saya tanyakan ini kepada para ulama ketika saya bertemu dengan mereka di negara mereka. Di Palestina, 3 ulama saya tanya, di Irak dan di Afghanistan. Yang pertama saya Ali Yaqub Al-Abasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestina. Yang kedua Dr. Yusuf Aswaidah. Kalau tadi setelah sholat subuh, kalau Dr. Yusuf setelah sholat asar. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau sengaja datang ke Jogokarian dan kita tanya pendapatnya tentang merah putih. Dan kemudian yang kedua Hekmatyar tahun 97. Dan yang terakhir tahun 2012 atau 2000 berapa saya lupa lagi, di Irak Abu Musab Az-Zarqawi. Sebelum syahidnya mereka kita tanya tentang arti merah putih tadi. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Li'anna liwana al-ahmar wal abyad, bendera kami merah dan putih. Apa jawab mereka? Baik, ini closing jawaban dari mereka. Ala kulli biladil muslimin alladziina yaqbaluna al-islam dinahum. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agama mereka. Antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadzal din. Kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Saat ini kita diuji dengan panasnya geopolitik. Artinya inilah uji kelayakan dari Allah, fit and properties dari Allah. Layakkah kita memimpin dunia? Surat Yunus. Surat Yunus diberi nama surat Yunus disebabkan karena di dalamnya menceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Beliau adalah Yunus bin Matta. Yunus bin Matta diutus sebelum Nabi Isa alaihi salam.
meneruskan perjalanan dakwah para nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus adalah salah seorang daripada nabi daripada kalangan Bani Israel. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di tengah-tengah mereka, yakni kalangan Bani Israel, a'immatan, imam-imam. Yang dimaksudkan adalah pemimpin-pemimpin, yakni dimaksudkan para nabi. Kami jadikan para nabi daripada kalangan mereka, yakni kalangan Bani Israel, yahduna bi amrina lamma sabaru, yang memberi hidayah, yakni membawa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai para nabi diutus oleh Allah daripada kalangan Bani Israel. Ramainya para nabi daripada kalangan Bani Israel disebabkan oleh kerana kekerapan Bani Israel itu menyimpang daripada kebenaran sehingga diutus nabi untuk meluruskan mereka. Jadi setiap berlaku kekeliruan dan berlaku kesesatan, penyimpangan dalam akidah, Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan utusannya untuk mengembalikan mereka supaya beriman dan berada di pangkal yang benar. Oleh sebab yang demikian, tidak berlaku kerosakan di atas muka bumi ini, melainkan Allah akan mengutuskan, memilih daripada hambanya untuk meluruskan umat yang keliru atau yang sesat. Kalau dahulu diutus para nabi dan rasul, namun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai penutup seluruh para nabi, maka tiada lagi nabi setelah Rasulullah. Walaupun kesesatan boleh berlaku setelah Rasulullah, kekufuran masih ada setelah Rasulullah, penyimpangan berlaku setelah Rasulullah, namun tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ganti daripada karena ketiadaan nabi lagi setelah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk umat ini golongan orang-orang yang dipilih untuk memperbaharui agama ini, untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada umat yang menyimpang. Oleh sebab itu, baginda bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus pada setiap 100 tahun golongan orang yang memperbaharui agama ini. Yani bagi umat Nabi Muhammad tiada lagi nabi setelah baginda Rasulullah. Yang ada al-mujaddidun, pembaharu kepada agama, pembaharu kepada ajaran baginda Rasulullah. Pembaharu pada ajaran agama Nabi Muhammad ini bukan mendatangkan agama yang baru. Pembaharu kepada agama ini mempunyai dua makna. Yang pertama, mengembalikan ajaran Nabi yang dipesongkan oleh manusia, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan arti memperbaharui agama ini pendekatan dalam menyampaikan agama yang sesuai dengan zaman. Ini bahagian daripada arti pembaharuan kepada agama. Adapun akar agama itu tiada siapa lagi yang boleh untuk mengubah, karena yang dibawa oleh Rasulullah sampai hari kiamat itulah sandarannya bagi umat ini. Karena risalah Nabi Muhammad SAW adalah berkekalan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad kecuali kafah untuk semua orang, yakni sepanjang zaman. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah. Dan dengan demikian pembaharuan kepada agama ini daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sentiasa ada. Hanya sebelum baginda Rasulullah pembaharuan agama itu di tangan para nabi. Adapun pembaharuan agama setelah zaman Nabi Muhammad di tangan para ulama, yang setiap 100 tahun Allah akan melantik, akan memilih sebahagian daripada hambanya untuk memperbaharui agama ini. Maksudnya memperbaharui adalah mengembalikan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikelirukan pada satu zaman, dan juga mafhum daripada at-tajdid, pembaharuan, pendekatan yang digunakan pakai oleh mereka para ulama berkesesuaian dengan zaman, di mana ulama itu hidup di zaman tersebut. Dan dalam hal ini pembaharuan agama sentiasa akan ada pada setiap 100 tahun. Di sini menjadi perbezaan ulama. Kalau nabi itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nabi dilantik jadi nabi atau dijadikan sebagai rasul. Kalau di zaman baginda, setelah zaman baginda Rasulullah, pembaharu kepada agama ini ada kalanya bersifat individu, ada kalanya bersifat kelompok. Yakni individu maknanya ulama, atau bersifat kelompok gabungan sekian ramai ulama yang memperbaharui agama ini. Intinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga agamanya di setiap zaman, baik dengan diutusnya para nabi atau dipilihnya para aulia, para ulama, untuk menjaga keotentikan atau keaslian dan kemurnian agama ini daripada dikelirukan. Berarti apa? Setiap zaman ini mesti ada orang yang ingin mengelirukan agama, dan setiap zaman Allah pasti akan hantarkan orang yang meluruskan agama atau menunjukkan kebenaran agama yang dikelirukan.
Oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man nawa'ahum. Sentiasa pada umatku ini akan ada kelompok yang zahir dalam kebenaran. Tiada siapa yang boleh mengalahkan mereka sehingga tiba hari kiamat nanti. Yakni sampai datang Al-Mahdi. Sentiasa pada setiap zaman ada yang menjaga kemurnian agama sampai datangnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa. Setelah itu, setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Imam Mahdi wafat, barulah akan bertukar agama ini, akan hilang daripada muka bumi ini, sehingga dikatakan Al-Quran akan hilang tulisannya walaupun kitabnya ada. Bahkan bukan hilang daripada tulisan, hilang daripada ingatan orang. Sehingga orang buka Quran, dulu ada tulisan kat sini, dah tak ada. Dia baca Al-Quran yang biasa, hafal surat Fatihah, baca satu muka surat atau satu muka ayat pertama, dah lupa ayat kedua. Yakni akan diangkat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, tidak berlaku hari kiamat kecuali di atas muka bumi ini tiada yang menyebut Allah Allah. Yani bila hari kiamat akan berlaku, bila di atas muka bumi tiada yang menyebut Allah Allah. Faham? Artinya apa? Orang beriman semuanya akan dimatikan. Yang akan hidup di atas muka bumi ini yang tak beriman, kufar, fujjar, yang tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka akan berlaku hari kiamat, dan mereka orang yang paling teruk, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini, walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik benci, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana ini. Jadi masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Bagaimana kita melihat reaksi daripada golongan kafir, terutama sekali lembaga-lembaga riset dunia, pakar-pakar sejarah dunia. Salah satu di antaranya yaitu Arnold Toynbee. Beliau pakar sejarah dari Britania. Tahun 1954 dia sudah melakukan riset, dan hasil risetnya ini dibukukan, dan bahkan buku itu jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Arnold Toynbee ini seorang pakar sejarah. Dia mengakui bahwa dia seorang kafir yang kafah, tapi karena dia pakar sejarah, dia objektif. Ditulis dalam buku Civilization on Trial itu, Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun, dan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia, baik muslim maupun non-muslim. Kemudian dia tulis dalam bukunya Civilization on Trial itu, peradaban Islam ini akan menjadi tantangan terberat bagi kapitalisme global. Dan dia tulis, pusat komunisme internasional akan tumbang, bahkan kapitalisme Amerika akan tumbang. Dia menulis, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Artinya apa? Dia seorang pakar sejarah non-muslim. Dia objektif, dia tulis itu. Dia yakini bahwa masa depan ada di tangan Islam. Tapi di akhir tulisannya, dia tunjukkan bahwa dia sebagai seorang kafir yang kafir. Dia berdoa, semoga itu tidak terjadi. Bahkan ada lembaga riset dunia milik golongan kafir, yaitu The Pew Forum on Religion and Public Life. Dia melakukan riset di seluruh dunia tahun 2005. Ternyata, dari riset tahun 2005 itu, dia simpulkan, 1 dari 4 penduduk dunia ini adalah muslim. Artinya apa? Perkembangan muslim sangat luar biasa. Perkembangan Islam dalam lingkup global sangat luar biasa. Bahkan jumlah umat Islam seluruh dunia tahun 2005 itu di total hampir 2,6 miliar. Akhirnya dia melakukan riset lagi. Perkembangan dunia Islam 2010 sampai 2050. Hasil risetnya dipublish. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050 perkembangan umat Islam akan naik drastis 73%. Bahkan dia publish hasil risetnya, Eropa akan muncul 50-50. 50% muslim, 50% non-muslim. Bahkan Kardinal Republik Ceko, jadi di bawah Paus, Kardinal Republik Ceko memberikan statement di media internasional, Islam masuk Eropa dengan kekuatan spiritual. Dan itu benar-benar mengagetkan seluruh dunia. Jadi ternyata terjadi syahadat massal besar-besaran di kawasan Eropa. Bahkan di Eropa, jumlah muslim terbesar seluruh daratan Eropa itu ada di Perancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam
ada di Prancis. Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamophobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat dianggap Islam akan melemah. Tapi apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 8? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin-mesin informasi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Apa yang terjadi? Di balik gerakan Islamophobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat. Luar biasa. Itu sesuatu yang mengagetkan dunia. Bahkan di Inggris dan Jerman itu hampir sama. Hampir kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman. Bahkan hampir 20 gereja di Inggris dijual, dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London. Itu dibeli oleh salah seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia, Kid Steven. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah, berubah namanya menjadi Yusuf Islam. Jadi gereja katedral yang terbesar di pusat kota London itu dibeli oleh Yusuf Islam dan dirubah jadi Islamic Center, dan sekarang benar-benar menjadi pionir di Inggris, di kota London. Bahkan di Inggris juga banyak wali kota muslim. Luar biasa. Jadi perkembangan Islam luar biasa. Bahkan di Argentina yang kita belum pernah tahu, di sana ada perkembangan Islam luar biasa. Ada 750.000 kaum muslimin. Bahkan di pusat Katolik dunia, di Italia, di Vatikan, Roma, beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan masjid terbesar untuk menampung hampir 1 juta kaum muslimin, yaitu di Roma, Vatikan. Luar biasa. Jadi perkembangan kaum muslimin, benar-benar apa yang dilakukan riset oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, ini sebuah realitas, sebuah fakta. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Bahkan lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life memprediksi 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Padahal ini lembaga riset milik orang kafir, milik golongan kafir. Tapi dia meyakini masa depan ada di tangan Islam. Bahkan National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika, melakukan riset. Hasilnya dipublish di media internasional. Start 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global, dan itu akan terus bergerak di seluruh dunia, terutama sekali dunia Islam. Bahkan Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi 2025. Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, kalau Rasulullah SAW, Inna Allah yab'athu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya Allah akan memunculkan, akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam Kutubus Sittah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama, beliau cari dalam Kutubus Sittah. Alhamdulillah, beliau temukan hadis-hadis yang sahih itu. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya, beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi, mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, jawabannya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Beberapa ulama-ulama dunia, salah satu di antaranya yaitu wakil sekjen Rabithah Ulama Palestina di Bilad Syam, beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Selama di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahli Sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, insya Allah, kalau beberapa ulama-ulama Ahli Sunnah melakukan hitungan matematis, dan itu Hijriyah, tapi dicoba dimasehikan, insya Allah akan terjadi Sofatul Islamiyah itu 2024, berarti kurang 3 tahun lagi. Tapi semuanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari hasil kajian ulama Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah ini, akhirnya apa yang terjadi? Ketahuan oleh tentara Israel, oleh polisi Israel, jika di penjara Israel, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, kedua matanya disinar sampai buta, fisiknya disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab, sampai akhirnya beliau selesai masa tahanannya. Qadarullah, begitu selesai masa tahanannya, beliau bercita-cita ingin menyampaikan hasil risetnya kepada umat Islam di Indonesia ini. Qadarullah, akhirnya Allah mudahkan perjalanan beliau dari Palestina menuju Indonesia. Tepat bulan Juli 2015, beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya. Insya Allah, berdasarkan nas-nas syar'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, kata beliau, insya Allah dari Indonesia. Akhirnya sampai beliau meneteskan air mata dengan suara yang terbata-bata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya, puncak kemenangan Islam di akhir zaman, sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan satu hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi pemantik awal
itu diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan terjadi istimewa ulama seluruh dunia. Semua berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan itu diprediksi 2024. Ulama-ulama Ahlus Sunnah mencoba meneliti dan mencoba menghitung dengan hitungan matematis. Kalau start penghitungannya di awal dimulai dari tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani, yaitu 1924 Miladiyah, ditambah 100 tahun, berarti 2024 Miladiyah, berarti kurang 2 tahun. Insya Allah Allah akan munculkan Al-Mujaddid itu.